Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 akan mempresentasikan topik bahasan kami yaitu topik keolahragaan yang akan dijelaskan oleh Jasmita. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kemajuan kontemporer dalam aplikasi polimer untuk barang olahraga, yaitu dasar-dasar, properti, dan aplikasi material. Daftar isi yaitu latar belakang, permasalahan utama, peran teknik material, dampak dan hasil, kesimpulan literatur. Dilatar belakangi, peralatan olahraga mengalami perkembangan signifikan dari penggunaan bahan tradisional seperti kayu dan logam yang berat dan kurang efisien menuju material canggih seperti polimer dan komposit yang lebih ringan, kuat, dan tahan lama. Kemajuan teknologi material berperan penting dalam meningkatkan performa atlet melalui peningkatan efisiensi, kenyamanan, dan ketahanan alat olahraga. Selain itu, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap gaya hidup sehat, mendorong permintaan akan peralatan olahraga berkualitas tinggi, sehingga inovasi material terus berkembang. Selanjutnya, permasalahan utama yang pertama yaitu cedera sendi, benturan berulang saat kaki mendarat, ground reaction force, dapat meningkatkan tekanan pada sendi, lutut, dan pergelangan kaki, sehingga berisiko meningkatkan cedera kronis seperti tendinitis, cedera ligamen, atau degenerasi tulang rawan apabila sistem bantalan sepatu tidak mampu meredam energi impak secara optimal. Yang kedua yaitu dilema berat versus perlindungan. Desain sepatu olahraga harus menyeimbangkan ketebalan midsole untuk meningkatkan penyerapan energi dengan menggunakan material ringan, misalnya busa berbasis EVA atau komposit berpori, agar tidak menambahkan massa berlebihan yang dapat mengurangi efisiensi gerak dan meningkatkan kelelahan atlet. Yang ketiga yaitu daya tahan. Outsole sepatu harus memiliki ketahanan abrasi tinggi terhadap gesekan konstan pada permukaan seperti aspal, beton, atau lintasan sintesis, sehingga tidak cepat haus dan tetap mempertahankan traksi seperti stabilitas dalam jangka waktu penggunaan yang panjang. Baik, terima kasih Mita. Selanjutnya itu ada peran teknik material. Midsole foaming. Yang pertama itu ada midsole foaming. Midsole dirancang menggunakan busa etilen vinyl asetat (EVA) dengan densitas terkontrol dan polyurethane berbasis mikroseluler untuk meningkatkan kapasitas penyerapan energi impact. Struktur ini memungkinkan reduksi gaya reaksi tanah (ground reaction force) saat fase heel strike, sehingga beban pada sendi dapat diminimalkan secara signifikan. Kemudian peran yang kedua yaitu struktur sel busa. Rekayasa ukuran dan distribusi sel pada busa dilakukan untuk mengoptimalkan mekanisme deformasi elastis-plastis. Ketika terjadi benturan, dinding sel mengalami kompresi dan buckling terkontrol, sehingga energi kinetik diubah menjadi energi panas melalui disipasi viskoelastik dan mengurangi pantulan berlebih. Kemudian yang ketiga itu ada material pendukung. Bagian tumit diperkuat dengan termoplastik, polyurethane, atau nilon berketahanan tinggi sebagai heel counter untuk meningkatkan stabilitas lateral dan kontrol pronasi. Material ini memiliki modulus elastisitas yang cukup tinggi untuk menjaga bentuk struktur, namun tetap fleksibel agar tidak menghambat gerakan alami kaki selama fase 2 off. Kemudian dampak dan hasil. Yang pertama itu ada reduksi beban. Bantalan berbasis polimer seperti EVA termodifikasi atau PU viskoelastik mampu menurunkan puncak gaya reaksi tanah. Saat fase heel strike, mekanisme kompresi rebound yang terkontrol mengurangi laju pembebanan
pada sendi lutut dan pergelangan kaki, sehingga menurunkan risiko cedera akibat stres berulang seperti patellofemoral pain syndrome atau peradangan tendon Achilles. 2. Traksi tinggi. Outsole yang menggunakan karet sintetik dengan formulasi carbon field rubber atau blown rubber memiliki koefisien gesek yang tinggi terhadap permukaan aspal, beton, maupun lintasan sintetis. Pola tapak yang dirancang secara geometris meningkatkan kontak permukaan dan distribusi tekanan, sehingga menghasilkan stabilitas lateral yang lebih baik serta meminimalkan risiko tergelincir saat akselerasi maupun perubahan arah mendadak. Yang terakhir itu ada integrasi teknologi pintar. Insole dapat dilengkapi sensor tekanan berbasis polimer fleksibel yang mampu mendeteksi distribusi gaya plantar secara real time. Data yang dikumpulkan dianalisis untuk mengidentifikasi pola langkah, ketidakseimbangan beban, atau potensi overpronation. Sistem ini mendukung evaluasi biomekanik atlet dan optimalisasi desain sepatu berbasis data performa aktual. Kemudian yang terakhir itu kesimpulan dominasi material polimer. Polimer telah menggantikan material tradisional, kayu atau logam, karena kemampuannya dalam menyeimbangkan sifat ringan, kekuatan mekanik, dan fleksibilitas desain. Kemudian manajemen energi benturan. Penggunaan polimer selular, busa EVA, dan PU secara spesifik mampu menyerap energi impact melalui mekanisme deformasi dinding sel untuk melindungi sendi atlet dari cedera. Kemudian ada rekayasa sifat mekanik. Nah, teknik material memungkinkan kustomisasi kekakuan dan elastisitas alat olahraga agar sesuai dengan kebutuhan biomekanik spesifik setiap cabang olahraga. Kemudian inovasi sepatu pintar, integrasi polimer fleksibel dengan teknologi sensor. Kini memungkinkan alat olahraga memonitor data performa dan kesehatan atlet secara real time. Kemudian yang terakhir itu ada keberlanjutan lingkungan. Tren masa depan berfokus pada pengembangan polimer berbasis hayati, biobased, dan daur ulang untuk mengurangi dampak lingkungan dari limbah alat olahraga. Selanjutnya itu literatur yang kami pakai. Sekian, terima kasih. Selanjutnya yaitu PPT kedua dilanjutkan oleh Citra dan Nadia. Baik, di sini kami akan menjelaskan secara spesifik penerapan ETPU atau Expanded Thermoplastic Polyurethane pada midsole sepatu basket. Next. Adapun yang meliputi dari latar belakang, permasalahan utama, peran teknik material, hasil dan dampak. Penelitian ini dilatar belakangi oleh karena sepatu basket memegang peran penting dalam melindungi atlet dari beban impak tinggi saat melakukan lompatan dan pendaratan. Gaya benturan yang diterima sendi dapat meningkatkan risiko cedera jika sistem bantalan tidak optimal. Seiring perkembangan teknik material, termoplastik polyurethane TPU dan expanded TPU atau eTPU menjadi material unggulan untuk midsole karena memiliki elastisitas tinggi, densitas rendah, serta kemampuan rebound yang baik. Penelitian ini menunjukkan bahwa rekayasa struktur dan proses foaming eTPU mampu meningkatkan performa bantalan sekaligus menjaga durabilitas. Next. Adapun beberapa rumusan masalah. Rumusan pertama, bagaimana karakteristik termoplastik polyuretan untuk aplikasi midsole sepatu basket. Rumusan kedua, faktor apa saja dalam proses sintetis dan pembentukan busa yang mempengaruhi sifat mekanik material. Rumusan ketiga, bagaimana hubungan antara struktur mikroekspanded termoplastik polyuretan dengan sifat elastisitas dan kemampuan rebound. Rumusan keempat, bagaimana cara meningkatkan performa material agar lebih ringan, lama, dan stabil terhadap pengaruh lingkungan. Next. Adapun peran teknik material.
Teknik material berperan dalam merancang dan mengoptimalkan termoplastik poliuretan sebagai material midsole sepatu basket. Material ini tersusun atas segmen keras yang memberikan kekuatan dan segmen lunak yang memberikan elastisitas, sehingga menghasilkan kombinasi sifat fleksibel namun tetap kuat. Melalui proses foaming, menggunakan fluida superkritis seperti karbon dioksida dan nitrogen, terbentuk struktur sel mikro berpori yang menurunkan densitas dan meningkatkan kemampuan penyerapan energi. Pengendalian komposisi kimia dan parameter proses seperti temperatur dan tekanan kemungkinan diperolehnya struktur sel yang seragam, sehingga menghasilkan midsole yang ringan, elastis, dan tahan terhadap beban berulang. Kemudian akan dijelaskan oleh teman kami Nadia. Baik, saya akan melanjutkan hasil dan dampak. Berdasarkan penelitian Expanded Thermoplastic Polyurethane menunjukkan karakteristik sebagai berikut. Densitas sangat rendah, sekitar 0,09 gram per cm kubik. Kedua, kemampuan pengembalian energi yang tinggi, hingga lebih dari 80%. Ketiga, ketahanan deformasi yang baik terhadap beban berulang. Dan terakhir, struktur sel mikro yang lebih seragam dengan penggunaan karbon dioksida superkritis. Material ini mampu mengalami deformasi saat menerima beban dan kembali ke bentuk semula dengan kehilangan energi minimal, sehingga meningkatkan kenyamanan serta efisiensi gerak atlet. Namun demikian, material ini masih memiliki tantangan seperti sensitivitas terhadap suhu, degradasi akibat paparan sinar ultraviolet, serta potensi oksidasi dalam penggunaan jangka panjang. Lalu pada kesimpulan, termoplastik polyurethane dan expanded thermoplastic polyurethane merupakan material unggulan dalam aplikasi midsole sepatu basket karena mampu memberikan kombinasi sifat ringan, elastisitas tinggi, serta daya tahan yang baik terhadap beban berulang. Teknik material berperan penting dalam mengontrol struktur kimia dan mikrostruktur material melalui proses sintesis dan foaming, sehingga menghasilkan karakteristik mekanik yang optimal. Pengembangan lebih lanjut difokuskan pada peningkatan stabilitas lingkungan dan daya tahan jangka panjang, sehingga material ini dapat terus mendukung performa dan keselamatan atlet secara maksimal. Terima kasih. Mungkin sekian dari presentasi kami. Jika ada tutur kami yang salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.